musuh kita bersama saat ini. Yang paling besarnya mungkin saat ini adalah judi online, Pak. Bagaimana OJK bisa memastikan industri perbankan ini terbebas dari bentuk judi online? Iya, jadi memang kalau memerangi judi online seperti ini itu kita coba ingat ini begini. Saya suka mengatakan begini. Waktu judi itu belum ada online. Judi itu dilakukan secara offline ya, fisik gitu. Apa mudah memberantas judi itu? Walaupun kita sudah melarang, undang-undang kita melarang bahwa perjudian itu tidak boleh dilaksanakan di seluruh negeri ini. Kira-kira hilang itu pada waktu itu? Tidak. Ada saja itu perjudian yang dilakukan di kapal, perjudian di hotel. Susah beberapa kali untuk bagaimana memberantas yang katanya ini salah satu karakter orang yang salah satu yang merefleksikan karakter orang suka gambling itu begini nih. Jadi karena selalu seperti menaikkan adrenalin gitu kan kalau bermain judi itu. Nah, memberantas suatu kegiatan ilegal yang adiktif yang bisa menimbulkan kegiatan yang adiktif seperti ini termasuk juga seperti orang merokok gitu ya, marijuana dan lain sebagainya. Memang tantangannya berat, apalagi sekarang semua bisa dilakukan secara online. Nah, ini kan tantangannya besar sekali. Semua orang ada di handphone mereka. Ini persoalan ini tentu akan menjadi semakin complicated gitu ya. Jadi kalau mau berantasnya itu semakin berat lagi sebetulnya. Tetapi apakah ini akan berhasil kita berantas? Tentu akan berhasil. Saya yakin 100% akan berhasil. Tetapi semua pihak yang terlibat harus konsisten. Kita di dalam kewenangan kita nih OJK sebagai otoritas sistem keuangan, kita akan konsisten menegakkan itu. Dan tentu kita akan kita akan bisa membersihkan judi itu dari sistem perbankan kita. Apakah ini bergeser nanti kepada sistem pembayaran lain, itu urusan lain ya. Tetapi jelas bahwa saya akan sangat keras terhadap implementasi gerakan anti judi ini. Nah, kita akan bisa kita sudah banyak sekarang, sudah semakin banyak yang kita bekukan, dan nanti aturan ini mungkin juga kita sedang pertimbangkan apakah nanti kalau masih terus berjangkit seperti ini, apakah kita nanti akan batasi orang yang terlibat itu kepada akses untuk membuka rekening di perbankan. Mungkin saja itu terjadi. Gitu kan. Bayangkan sekarang saya kira kalau sampai orang dalam zaman modern sekarang tidak boleh membuka rekening di bank, kira-kira seperti apa gitu. Ini juga sanksi yang sangat keras. Itulah sebabnya kenapa juga OJK dengan tadi yang saya bilang itu dengan 35 kantor OJK di seluruh Indonesia itu sekarang sedang kampanye massal nih untuk mendidik masyarakat dan juga bagaimana caranya memberantas judi online secara merata di seluruh tanah air. Cukup lumayan sejauh ini ya perkembangannya, dan kalau saya lihat mudah-mudahan sih semakin progres, dan kita juga melihat tentu saja dari pihak lain juga dari Satgas juga sangat cukup aktif nih. Satgas pemberantasan judi online juga sangat sangat proaktif, sangat giat juga. Jadi kepolisian juga kita lihat sudah mulai banyak menangkap judi bandar-bandar judi gitu. Saya kira ini juga sign suatu pertanda bahwa kita ini akan memiliki komitmen bersama ya untuk memberantas. Saya kira segala kejahatan nih, kalau kita bisa memberantas secara konsisten dan secara bersama-sama, pasti tidak akan berkembang di Indonesia itu. Tapi yang kemungkinan jadi persoalan kalau jangan sampai kemudian kita ini berkompromi dengan kejahatan itu. Karena dalam bahasa Inggris jangan sampai deal with the devil gitu kan. Kalau mulai kita kompromi terhadap kejahatan apapun, ini memberikan ruang semakin berkembang kejahatan di Indonesia itu. Jadi buat kita nih di OJK itu adalah bagaimana membangun suatu sistem keuangan yang bermusuhan atau dalam bahasa Inggrisnya hostile ini ya terhadap semua jenis kejahatan ekonomi di Indonesia ini. Ini yang tentu pekerjaan yang sangat besar gitu ya, bisa dikatakan, tetapi bukan sesuatu yang tidak bisa di-achieve. Kenapa negara lain bisa melakukan itu, kita tidak bisa? Itu pertanyaan yang harus selalu kita dengungkan ya, pertanyaan kepada diri sendiri. Oleh karena itu kalau kita komit bersama-sama untuk memberantas kejahatan apapun nanti, bukan cuma judi online ya, nanti judi online salah satu saja mungkin ini kejahatan itu. Nah, lain kali bisa berpindah kemana-mana. Nah, kalau saya kira kerjasama untuk memberantas kejahatan ekonomi ini harus terus dilakukan secara permanen di Republik ini. Dukungan dari semua pihak nih, tentu saja otoritas pengawas dan pengatur juga yang terkait dengan aparat penegak hukum, juga lembaga intelijen seperti PPATK juga saya kira juga tentu harus terus memberikan kontribusi
harus betul-betul bagaimana caranya untuk kita meng-create suatu sistem yang akan semakin lebih efektif di dalam memberantas segala jenis kejahatan termasuk judi online itu. Gitu Pak nih, kira-kira.